Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Cici bertanya kepada Ahilman, curhat pengalaman hidupnya yang sangat getir, ya, ingin terlihat utuh tapi sebetulnya hatinya rapuh, ya, karena ibunya meninggal, tidak bisa memakamkan, mengurus jenazahnya karena terkait kontrak kerjanya di luar daerah, hanya bisa menyaksikan pemakaman jenazah ibunya dari video call. Penyesalan terus terjadi setiap harinya karena merasa Ibu Cici menjadi anak yang tidak berbakti dan berguna kepada kedua orang tuanya. Hilang arah dalam hidupnya, sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan dan mengurungkan niat. Alhamdulillah beliau mengurungkan niatnya karena dia tahu itu adalah dosa besar Ahilman. Tapi sampai sekarang merasa hidupnya tanpa arah karena kehilangan kedua orang, karena kehilangan ibunya. Bagaimana Ahilman agar Ibu Cici bisa melewati masa sulit seperti itu? Ya, Bunda, kehidupan dan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita nggak bisa milih kapan, di mana, dan sedang apa kita diwafatkan. Siapa yang paling tahu? Allah. Maka kita cinta sama orang tua kita, Allah juga cinta sama orang tua kita. Kira-kira siapa yang lebih cinta sama orang tua kita? Kita atau Allah? Allah. Kita sayang sama ibu kita. Allah sayang sama ibu kita. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka Bunda sayang, pemirsa BTV yang sedang merasa kehilangan, ingat, Allah mengambil orang yang kamu cintai bukan karena Allah membencinya, tapi justru karena Allah mencintainya. Allah ingin hamba itu kembali kepada Allah. Maka tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang Allah titipkan untuk kita. Iya apa iya? Selanjutnya, Bunda masih bisa berbuat baik sama ibu walaupun ibu telah meninggal. Jangan terlalu sibuk meratapi. Jangan terlalu lama bersedih hati dengan orang yang pergi meninggalkan kita. Tapi sibukkanlah diri kita untuk berbuat baik kepada orang yang telah wafat. Gimana caranya? Ada 4 yang dirindukan oleh orang tua yang sudah wafat dari anaknya yang masih hidup. 1, doa. Ibu kalau sayang sama almarhumah ibu, doain. Doakan. Sungguh doa anaknya kepada orang tua yang telah wafat akan meringankan siksa kubur orang tuanya. Iya apa iya? 2, lanjutkan kebiasaan baik. Kalau orang tua kita waktu hidup punya kebiasaan baik, lanjutin sama kita anaknya. Sungguh orang tua di alam kubur akan senang kalau anaknya melanjutkan kebiasaan baiknya. 3, sambungkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Kalau orang tua kita punya teman, punya kerabat, sambungkan sama kita. Senang orang tua kita di alam kubur. Dan yang keempat, sedekah atas nama orang tua kita. Ada berapa semua? 4. Doakan, lanjutkan, sambungkan, sedekahkan. Ulangi. 1, doakan. 2, lanjutkan. 3, sambungkan. 4, sedekahkan. Ini kebaikan dari kita anaknya untuk orang tua yang telah wafat. Dan setiap kita masih bisa berbuat baik sama orang tua walaupun orang tua kita sudah wafat. Apalagi jika orang tua kita masih hidup. Maka yang orang tuanya masih hidup, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Jangan sampai rasa sakit yang pernah ibu barusan sampaikan juga terjadi dengan kita. Mumpung masih hidup. Kalau udah gak ada mah sedihnya luar biasa, betul? Kalau udah gak ada mah kadang kita gak punya kesempatan
untuk bisa nyenengin orang tua kita. Makanya kalau sekarang masih ada, kalau bisa telepon, kalau bisa video call, kalau bisa datang ke rumah orang tua kita, datang. Kalau orang tua kita mau tinggal di rumah kita, lebih bagus, lebih baik. Sungguh sedih bagi kami. Saya sejak kecil ditinggal orang tua. Bang Bedu juga orang tuanya sudah tiada. Bagi kami yang sudah tiada orang tua, ada kesedihan di hati yang tak bisa diungkapkan. Hari ini kami dapat, kami mungkin dikasih banyak hal sama Allah. Tapi rasanya ada yang kurang. Karena orang tua kami belum bisa menyaksikan dan merasakan apa yang kami dapatkan. Maka mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan untuk orang tua kita yang telah wafat, semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat ibu tadi yang bertanya. Baik jamaah, itulah tadi tausiah disampaikan oleh Hilman. Mencoba utuh mesti tinggal separuh. Jangan khawatir kalau jatuh berkali-kali, karena Allah akan membantu kita untuk berdiri. Dan jangan merasa masalah ini berat, mungkin hati kita yang belum kuat. Lapangkanlah hati kita, dada kita, agar masalah besar terasa kecil. Jangan sampai dada kita sempit karena masalah kecil akan terasa besar. Dan ingat apa kata Hilman, ya sabar, jalan ini ujian, bahwa memang orang hidup akan menghadapi ujian. Dan inilah saat ujian inilah yang nanti akan membuat kita menaik kelas, naik rankingnya, karena ujian itu adalah sebenarnya masalah. Masalah adalah masa mengenal Allah. Baik, terima kasih Hilman. Yuk mari mohon doanya Hilman. Ya. Semoga apa yang Hilman sampaikan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang kita doakan, panjatkan, Allah kabulkan. Amin. Amin. Silakan Hilman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, aminkan dalam hati kita. Semoga doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu bertubi-tubi masalah yang datang silih berganti kepada kami. Ya Allah, jika ujian yang kami dapatkan disebabkan karena dosa-dosa kami, kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa kami.
Jangan kau akhirkan acara kami kecuali engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, engkau tidak mungkin membebani kami dengan beban yang berat untuk kami. Kalaupun kau menguji kami, pasti ujian itu sesuai dengan kemampuan kami. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati seberat apapun ujian yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika hari ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakitnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tolong kami, bantu kami, kuatkan kesabaran kami untuk melewati seberat apapun ujian yang kau titipkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ahilman untuk tausiahnya, dan terima kasih jamaah sudah hadir di majelis ilmu jalan dakwah di Masjid Al-Hariyah Menara Syariah yang berada di kawasan Cibede, Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih pemirsa SCTV TV di mana-mana berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah, dan jangan lupa untuk terus mengikuti akun media sosial kami di @jalandakwah_btv_official dan juga di BTV ID Official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirimkan melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ahilman. Dan untuk pemirsa yang ingin hadir ke program Jalan Dakwah di Menara Syariah, silakan hubungi tim Jalan Dakwah di sosial media atau silakan datang langsung gratis tanpa dipungut biaya. Dan jangan lupa pemirsa untuk terus saksikan program Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.